Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Ada yang sakit? Ya. Bisa semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam kelas yang insya Allah penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami adalah kakak-kakak dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kami adalah mahasiswa yang dari prodi S1 Pendidikan Olahraga. Nah, sesuai materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakaknya. Di sini kita adalah mahasiswa yang akan mengerjakan UAS atau tugas. Nah, untuk adik-adik ada penyampaian materi-materi yang insya Allah bisa menambah relasi dan manfaat buat adik-adik semua. Ya. Perkenalkan, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kita harus kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Nasrullah dari S1 Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan ada kakak dari Samarinda. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nimbus. Saya dari Kaltara, jurusan Pendidikan Olahraga, kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Selamat pagi. Kurang semangat ya. Ulangi ya. Kalau saya bilang selamat pagi, pasti tiga kalinya pagi ya. Selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selamat Manurudin. Biasa dipanggil Selamat, bukan Selamat ya. Kak Slamet. Ya. Selamat. Asal saya dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Belitung Tengah. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur semester 4. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Kak. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama kakak Febrilia Prasusmana, bisa kalian panggil Ida. Kakak dari Balikpapan, dari Universitas juga di Universitas Muhammadiyah semester 4 juga. Oke, lanjut Kak, Kak Arman. Selamat pagi semua. Pagi. Kenalkan, nama saya Arman Maulana, dipanggil Arman. Saya dari Anggana. Saya kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur semester 4. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita nanti sambil kenalan. Oh ya. Kakak-kakak ini dari berasal daerah beda-beda ya. Jadi kakak-kakak ini salah satu mahasiswa yang merantau ke Samarinda. Ada daerah seperti Kaltara, Sulawesi. Makanya di sini kita akan memberikan ilmu yang kita dapat dalam bangku kuliah untuk adik-adik, semoga bermanfaat. Nah, dalam materi pertama akan disampaikan oleh kakak Minggus dan tim yang bertema tentang ini boleh. Oke. Nah, materi ini adalah tentang olahraga dan kebugaran jasmani, di mana kita sebagai siswa harus sehat. Dengan sehat kita berolahraga. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh kakak-kakak kita tentang materi ini. Mungkin kakak-kakaknya bisa mulai untuk menyampaikan materi yang ada di slide. Baik, saya akan menyampaikan olahraga dan kebugaran jasmani itu apa. Kenapa kebugaran jasmani itu penting? Kebugaran adalah kemampuan tubuh dalam menyelesaikan kebutuhan fisik yang menerima kebutuhan kegiatan sehari-hari. Nah, seperti ini kayak gini. Kalau kita berolahraga itu, kita lakukan waktu berolahraga, menyesuaikan kebutuhan fisik kita. Contohnya setiap pagi, kerjaan sehari-hari seperti apa? Contoh menyapu itu apa? Olahraga juga kan? Ya, sebagai contoh. Apalagi anggaplah jogging, kebugaran kita. Menjaga kebugaran jasmani penting dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar
menyelamatkan tubuh keserang penyakit hingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau ini yang faktor penyakit, jujur aja, misalnya penyakit segala macam. Kalau misalnya kita cara olahraga, contohnya penyakit itu kayak demam, dan menunjukkan faktornya juga untuk tidak berolahraga. Kalau kita berolahraga, penyakit itu akan hilang. Apa saja pencakupan keluaran jasmani? Ada seperti itu. Coba namanya. Coba saja ya. Waktu menyesuaikan. Sila. Apa saja cakupan kebugaran jasmani? 1. Daya tahan. 2. Semangat otot. 3. Kecepatan. 4. Kelincahan. 5. Kelenturan. 6. Daya eksplosif. 7. Keseimbangan. 8. Koordinasi. Saya akan menjelaskan salah satu untuk daya tahan. Daya tahan itu kalau kita berolahraga itu contohnya renang. Kalau kita dalam air kan, tahan dalam air. Yang kedua kekuatan otot. Contohnya seperti jogging atau push-up. Misalkan untuk kecepatan seperti gerak bermain bersepeda. Kalau kita kencang menggunakan sepeda, sepedanya akan cepat. Untuk kelincahan kalian pernah nggak kalau misalnya bermain futsal atau bermain sepak bola kan berakun kan? Nah, itu untuk kelincahan. Kalau hubungan daya listrik keseimbangan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi keluaran jasmani. Usia atau ketika kegiatan fisik, keadaan ekonomi, kebiasaan yang kurang baik, jenis kelamin. Saya menjelaskan sampai sini aja, nanti saya akan bisa berdiri ya. Coba berdiri. Kita speaking ya. Pak, mana? Kalau aku bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, jangan ditepuk. Oke, mulai ya. Mulai lagi satu contoh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Salah lagi. Kalau bilang 3, jangan ditepuk ya. Oke, ulang lagi yuk. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 2, 3. Berapa kemudian di situ aja. Oh ya, dari itu aja kata aku menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik adik-adik semua, itulah penyampaian dari kakak Minus beberapa slide. Nah, dalam kelas ini banyak hal-hal yang perlu kita ketahui.
Kesehatan itu bukan kesehatan, tapi ada unsur-unsur dan faktor-faktornya untuk menjadi sehat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh coba Kak Slamet tentang materi selanjutnya. Nah, adik-adik bisa dipahami karena di terakhir materi ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini untuk supaya adik-adik sampai mana mengetahui tentang materi yang saya sampaikan. Paham? Oke, kepada Kak Slamet bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Di sini sudah ada yang mengetahui bahwasanya faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Ini? Ya. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama itu usia. Jadi usia ini sangat berpengaruh sekali terhadap faktor kebugaran jasmani. Karena kenapa? Karena kebanyakan itu atlet itu makin tua dia usianya, jadi makin apa namanya? Tenaganya itu apa? Kurang dia. Kemudian kedua itu kegiatan fisik. Fisik juga berpengaruh terhadap faktor kebugaran jasmani. Kemudian ketiga itu kebiasaan yang kurang baik. Jadi atlet itu harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang semacam positif lah, semacam sering berolahraga, jogging, karena itu merupakan hal positif lah. Karena sering melakukan kegiatan olahraga, maka kesehatannya itu akan fit terus dia. Maka kalau kurang jelas bisa dipertanyakan, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya yang mau bertanggapan, kita di sini sama-sama belajar. Saya tidak salahkan, malah apresiasi kepada teman-teman yang berbicara. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yaitu yang keempat yaitu genetika. Genetik juga berpengaruh terhadap faktor kebugaran jasmani. Dan yang keempat yaitu keadaan ekonomi. Ini sering terjadi di para atlet, karena tanpa adanya ekonomi kita melaksanakan kegiatan atau apapun itu harus ada ekonominya. Ekonomi berupa apa namanya, semacam keuangannya lah. Ya kan? Kemudian kita beralih yang terakhir yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kan ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Banyak tidak ada, tidak termasuk juga. Ada yang waria di sini kan? Ada yang waria, wanita pria. Tidak ada kan? Iya. Mana dong? Harus dimusnahkan itu. Oke, kita beralih kepada S breathing ya, sebagaimana yang telah diberikan kepada dosen kami bahwasanya kita itu menggunakan metode S breathing. Jadi metode S breathingnya Sapatia itu kayak yang dia pakai teman saya tadi, kakak Mingus, yang tepuk tangannya. Perhatikan dulu ya. Jadi jika saya bilang tepuk satu, ini ya, satu kali. Jika tepuk dua harus ada gerakannya. Dari sini dulu, yang kedua tepuk dua, ya. Kalau ketiga tepuk tiga, ya. Tepuk empat, tepuk lima, ya.
jika saya bilang tepuk, maka jangan ada yang tepuk ya. Tambah ya, fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1. Ulang ya, sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Tentang kesana. Jika saya bilang salam olahraga, maka adik-adik jawab jaya, 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 jaya. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Ya, ulang lagi. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin agak sedikit singkat ya. Jika ada salah praktek, kesalahan ataupun kekurangan dari saya, mungkin itu saya jadikan bahan evaluasi buat saya ya. Karena di sini wadah untuk belajar. Karena kita juga di kampus itu masih banyak sekali kekurangan dalam segi menyampaikan materi ya. Jadi mungkin di situ saja. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, luar biasa dari penyampaian Kakak Slamet. Tepuk tangan dulu Kakak Slamet. Oke, penyampaian dengan penuh semangat. Pastinya adik-adik lebih semangat lagi untuk mendengarkan materi selanjutnya. Nah, dari materi yang disampaikan dari Slamet itu adalah faktor-faktor. Jadi adik-adik sebelum untuk menjaga kesehatan harus tahu dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam diri adik-adik itu segera diperbaiki. Nah, faktor utama yang adalah kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisik ini ada faktor-faktornya juga. Nah, untuk selanjutnya lebih jelasnya kita dengarkan penyampaian dari kakak Rida. Ya, kakak Rida yang cantik satu-satunya di sini. Kan? Oke. Sebelum mendengarkan penyampaian kakak Rida, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kepada kakak Rida bisa dilanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua kan nih? Jadi di sini saya menyampaikan tentang materi lanjutan dari yang sebelumnya tentang upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang lebih penting adalah berolahraga secara rutin. Kenapa kita harus berolahraga secara rutin? Karena buat meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara berolahraga. Di sini ada yang sering jogging setiap minggu atau Sabtu gitu? Ya itu sangat penting ya buat kita karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa menguatkan badan dan juga bisa meningkatkan tubuh kita. Kemudian yang dia ada tidur yang cukup. Di sini pasti ada yang sering begadang nih pasti ya. Main HP, scroll TikTok, main MF ya, ML. Nah di sini kita nggak boleh tidurnya kurang. Jadi kalau misalnya dalam tidur yang normal itu selama 8 jam. Jadi itu tidur yang cukup 8 jam. Jadi harus tidur yang cukup, nggak boleh begadang. Kayak kita kan anak masih muda kayak gini kan, tidak boleh begadang. Kenapa? Siapa? Oh, terus ada menjaga berat badan yang ideal. Kita tuh nggak boleh terlalu gendut ya teman-teman, karena kalau terlalu gendut itu nanti jadinya kita nggak bisa bernapas. Maksudnya tetap harus menjaga berat badan agar dia nafasnya kita juga enak,
namanya. Nggak boleh di rumah sembarangan. Ini pasti cewek-cewek suka seblak nih. Iya. Oke, Pak. Enak kan? Ya, jadi cara mengatur pola makan itu kita harus makan makanan yang sehat, bergizi, dan juga yang menyehatkan tubuh lah ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada lanjutan. Di sini ada yang E, ada mengurangi stres. Kita ini ya, adik-adik, kan kita masih muda ya. Jadi kurang-kurangin pikir-pikiran yang berlebih lah. Yang bertinggi, ini pasti anak-anak yang muda-muda ini pasti aku pikir tentang cinta-cinta kadang nih. Skip. Jadi caranya itu kita mengurangi stres. Gak boleh apa thinking yang terlalu berlebih, kayak pikiran tentang pacar kan, atau tentang apa kan, gak boleh. Jadi dikurang-kurangi ya stresnya ya. Terus ada hindari rokok dan alkohol. Siapa yang masih suka rokok ini? Banyak kan di sini. Gak boleh ya. Jadi kalian tahu nggak? Penyebab dari merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kanker paru-paru, nggak boleh. Dan juga infeksi pernapasan. Jadi hindari rokok dan minum alkohol. Alkohol itu selain nggak baik buat tubuh kan juga haram ya dalam agama Islam ya. Jadi hindari rokok dan alkohol. Terus ada yang B, minum air yang cukup. Kalian di sini kalau minum air putih berapa kali sehari? 5 kali, 2 liter sehari. Jadi minum air putih yang cukup. Jadi kurang-kurang minum manis, kurang minum bersoda dan kayak kafein seperti kopi. Nggak boleh. Jadi cukup di sini kalian paham tak? Jadi cukup sekian materi dari kakak. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Jadi cukup sekian dari kakak. Saya kakak tutup. Sebelumnya ice breaking dulu ya. Gitu ya. Sebenarnya ice breakingnya sama kayak kami tadi. Nama apa? Fokus tapi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Bang ya. Tepuk 3, tepuk 1, 2. Sekali lagi ya. Tepuk 2, 3. Oh iya. Aku nih ya baik, kita lanjut ya. Sekian dari kakak. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan menyinggung hati kalian. Semoga bermanfaat juga materi dari kakak hari ini. Jadi kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Kakak Rida. Oke, itulah penyampaian dari materi Kakak Rida. Nah, dalam pemateri ini tentang tentang upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, materi tadi itu kakak harap adik-adik itu adalah salah satu poin yang sangat penting, menjaga kebugaran, yaitu faktor-faktornya, yaitu tidak merokok, terus menjaga kesehatan, pola tidur, dan pola makan. Nah, pasti adik-adik sini masih kurang menjaga pola-pola makannya. Sembarangan aja makan, yang saya mau saya makan, terserah saya, yang penting perut saya kenyang, gitu kan? Tapi tidak apa-apa, yang penting selama itu sehat buat kalian, lakukan. Tapi selama ada materi ini, kakak harap adik-adik bisa menjaga kesehatan adik-adik semua. Paham sampai sini? Oke. Materi selanjutnya tidak jauh lebih serunya lagi, kita akan mendengarkan penyampaian dari kakak Arman. Kepada kakak Arman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak, yaitu tentang peran kesadaran diri. Berolahraga secara rutin dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Jika kita tidak berolahraga, maka kita akan gampang terserang penyakit. Di sini ada yang tidak olahraga, tidak suka olahraga.
Tidak ada. Olahraga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibilitas. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di sini kalau kita sering berolahraga, kita akan meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot kita. Maka adik-adik kita harus sering berolahraga. Olahraga dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, kanker, dan osteoporosis. Meningkatkan kualitas hidup. Olahraga dapat membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa percaya diri. Maka Jelasan itu. Simpulkan. Maka adik-adik dari itu kita harus sering olahraga supaya terhindar dari penyakit. Maka mari kita menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani mulai dari sekarang. Kalau bukan dari sekarang, harus kapan lagi? Mungkin kita sprinting kan ya. Sprinting saya berbeda dari yang lain. Ini sprinting saya kelipatan 3. Yang mana saat berhitung 1, 2, 3, setiap angka 3 kalian harus pakai tangan. Tapi yang ngomong di angka 3 saja. Oke? Contohkan dulu. Mungkin saya contohkan ya. 1, 2, 4, 5. Pokoknya setiap kelipatan 3 kalian harus pakai tangan. Oh iya. Oke, bisa kita mulai. Semangat. Mulai. 1. 2, 3, Nah, 2, 4, 10. Nah, kita mulai dari sini aja. Mulai. 1, 2, 4, 5. Tanya belakang. 12. Nah, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi buat anak-anak. Oke, alhamdulillah materi tentang kebugaran jasmani telah selesai. Nah, dalam penyampaian materi-materi tadi oleh kakak-kakak kita tentang kebugaran jasmani, kesimpulannya adalah di mana kebugaran jasmani itu bentuk kita untuk menjaga daya tahan kita. Semakin baik daya tahan kita, maka semakin baik kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik itu belajar, mau healing, masa kita healing sakit? Tidak mungkin kan? Maka butuh kesehatan yang baik supaya aktivitas sehari-hari itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, oke, sebelumnya mari kita jaga kesehatan dan kebugaran jasmani mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Harus ada. Harus ada. Mungkin bertanyakan, Kak, kebugaran jasmani itu apa aja? Kan olahraga ini banyak. Mungkin adik-adik ingin ada yang ditanyakan. Oke, mungkin dari cewek-cewek dulu. Apa? Tentang materi tentang kebugaran jasmani. Semua pertanyaan adik-adik tidak ada yang salah. Silahkan ditanyakan. Mungkin dalam penyampaian materi tadi ada di otaknya atau di hatinya ingin disampaikan. Keluarkan aja. Gak usah takut. Di sini kita sama-sama belajar. Oke? Mungkin dari cewek ada yang ingin ditanyakan tentang kebugaran jasmani. Ayo. Oh, kayaknya ini. Ayo, tanyakan apa? Kamu tanya apa? Kok aku? Ya Pak, tadi kamu tanya apa, Pak? Ayo, tanyakan tentang kebugaran jasmani. Ayo.
Apa? Olahraga yang paling penting. Semua olahraga itu adalah sangat baik. Bagaimana kita cara melaksanakannya saja, ya. Menurut kakak, olahraga yang baik atau yang sering bisa kita lakukan sehari-hari adalah salah satunya jogging. Ya, jogging itu nggak mesti gimana. Yang penting ada lapangan luas atau jalan kita bisa laksanakan. Olahraga seperti bola harus punya lapangan, basket harus ada lapangan. Kalau jogging, yang penting ada jalan. Di hutan aja kita bisa jogging, ya. Jadi olahraga yang baik itu menurut kakak jogging, karena jogging dapat apa? Dapat duit. Dapat kesehatan. Dapat kesehatan, betul. Dapat kesehatan. Dapat apa lagi? Jogging bisa dapat apa? Kesehatan. Apa lagi? Keringat. Keringat. Apa lagi? Ayo, yang ada di otak menjadi keluarkan saja. Keringat, kesehatan. Apa lagi? Kebugaran. Apa lagi? Otot. Apa lagi? Satu lagi. Biar tambah kurus. Biar tambah kurus. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Jawaban adik-adik semua tidak ada yang salah. Itu sangat benar, ya. Salah satunya supaya kurus. Ya, jogging sangat bagus untuk kita yang ingin diet, ya. Karena jogging adalah salah satu aktivitas yang cepat mengeluarkan keringat, apalagi pakai jaket tebal atau sauna dan sebagainya. Oke? Sampai sini kakak yakin adik-adik sudah paham tentang materi yang disampaikan kakak-kakaknya. Kita tepuk tangan untuk kakaknya dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Ada lagi satu materi yang akan disampaikan, ya. Yang ini tentang berkaitan tentang kesehatan juga, tapi dengan judul tentang kesehatan mental. Oke. Dalam materi ini kakak sendiri yang akan menyampaikan. Oke? Masih semangat? Atau mau disampaikan kata-kata yang lain? Mungkin ada motivasi dari kakak kampus. Sampai di sini di satu kelas ini ada berapa orang jumlahnya? Cukup semua. Dan ada enggak? Ada. Banyak. Banyak. Tapi di sini ada maksudnya ada temannya yang malas kan? Atau Bunda itu harus apa namanya? Kita satu kelas itu karena saya juga pernah merasakan yang namanya sekolah pertama SMP. Jadi satu kelas itu harus kita apa namanya? Harus kita saling merangkul. Baru kompak kita.
Jadi kalau kayak gitu ya. Jadi dalam satu kelas itu kalau ada semisal masalah, maksudnya kita saling membantu lah. Kita carikan solusi, kemudian kita carikan banyak yang mana lah. Kalau ada yang teman kita yang malas, kita motivasi atau bagaimana supaya, karena dalam satu kelas yang kompak itu maksudnya kalian itu harus apa namanya, harus beda lah sama kelas-kelas yang lain. Maksudnya kalian itu harus tunjukkan maksudnya kekompakan kalian. Karena cuman kalau dalam satu kelas yang kompak itu maksudnya jarang-jarang juga sih, tergantung juga dari orang-orangnya bagaimana. Iya. Tapi bagusnya itu maksudnya harus ada satu orang lah yang harus dipercayakan. Harus ada satu orang yang harus ditakuti. Jadi kalau semisal di kelas itu biasanya kan pemimpinnya itu harus laki-laki dia. Bagusnya. Kenapa itu bisa? Yang penting jangan sering-sering bentrok lah sama laki-lakinya. Di sini satu kelas ini sering bertengkar kan antara perempuan dan laki-laki. Yang mana biasa? Tak boleh ya. Tapi ini ajarnya seperti itu, maksudnya ketika kita SMA ataupun sudah lulus SMA, maksudnya masa-masa itu sudah yang kita rindukan gitu. Jadi manfaatkan momen-momen yang begitu lah. Karena ketika kita sudah selesai lulus SMA itu, maksudnya kita sudah pintar-pintar mandiri lah. Karena kan kebanyakan teman kita itu ada yang sudah kuliah, merantau, kerja, ya kan? Jadi susah lah untuk apa namanya, komunikasi kita itu sudah agak sedikit susah begitu. Jadi manfaatkan momen-momen itu selagi kalian masih SMP, masih panjang waktu kalian, masa depan kalian masih panjang juga, karena besok lusa nanti banyak sekali cobaan ataupun masalah, tapi jangan jadikan apa namanya, masalah itu jangan jadikan kita apa namanya, jangan memberatkan lah. Karena dengan masalah itu kita bisa belajar, kita bisa tahu, kita bisa mendewaskan diri dengan cara masalah itu. Ya, yang laki-laki ingat, jadi dengan masalah itu maksudnya kita bisa belajar, maksudnya dengan masalah itu maksudnya pemikiran kita itu terbuka lah. Maksudnya terlihat juga di situ maksudnya kedosaannya kita bagaimana, ya. Baru yang laki-laki ini dalam keluarga itu merupakan contoh lah, apalagi anak pertama. Jadi harus memberikan contoh kepada adik kita. Ini kelas berapa? Kelas 7 kan? Jadi kalau semisal sudah naik kelas 2 atau kelas 3, maksudnya kita juga harus jadi contoh lah buat adik kita. Kalau semisal maksudnya bandel juga boleh, maksudnya jangan terlalu juga lah. Bandel boleh tapi jangan nakal sama guru. Apa namanya, bahasa boleh nakal, tapi jangan melampaui batas di situ. Kalau berbicara pengalaman, kalau masa-masa sekolah saya bakti SMA itu malahan ya bisa dibilang buruk, memang buruk sih. Tapi itu bukan saya jadikan suatu kebanggaan bagi saya, malah saya jadikan pelajaran atau bahan evaluasi buat saya. Jadi kedepannya itu maksudnya kita tahu lah mana yang baiknya dan mana yang buruknya. Sudah kak? Mungkin selanjutnya ada kakak sekolah. Dia ini merupakan salah satu atlet
aktivitas silat ya? Hah? Tidak silat. Tahu kan? Tidak silat atau tidak silat? Tingkat kesehatan. Oh, enggak tahu kejuaraan apa tidak? Kakak, Iya. Oh, itu aksi. Yang ini futsal. jalan nggak? Yang sana yang depannya Kasih jalan. boleh. Kalau yang sana Ada yang suka futsal, Pak? saya Abadi. Kau kan enggak? Abadi macam permainan fisik yang jadi jika bilang kalau saya bisa ada yang berminat Kalau suka futsal, tingkatkan futsal. perhatian dulu ya adik-adik. Jadi kalau semisal adik-adik mau pengen kuliah, maksudnya pendidikan dari sekarang lah, maksudnya jurusan apa yang kita ambil, karena pas kita lulus itu maksudnya jangan sampai kita sesali lah apa yang kita sudah ambil dengan jurusan kita, karena saya juga sudah pernah mengalami hal seperti itu. Cuma ya kembali para seperti Sunan tadi lah, maksudnya jadikan pelajaran. Mungkin itu saja dari saya ya. Selanjutnya kepada rekan sebelah, kami silakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian motivasi dari Kak Selama. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini materinya tentang kesehatan mental. Tadi tentang kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani itu akan berkaitan juga dengan mental. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan bahas ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ya. Nah, kesehatan mental. Di sini adik-adik ada tahu apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental. Mental aja. Mental itu apa? Keberanian. Terus mental itu apa? Laki-laki tahu mental kan? Apa mental? Kenapa? Jati diri kita. Ada lagi? Ya, itu keberanian dan jati diri kita. Jadi, kalau kita memiliki mental, berarti kita memiliki keberanian untuk supaya memiliki jati diri kita. Nah, pentingnya menjaga kesehatan mental adalah, lanjut ya. Nah, kenapa kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupan pun sulit untuk seimbang. Nah, pentingnya kita memiliki kesehatan mental supaya apa? Kehidupan kita ini menjadi seimbang. Kita punya kebugaran jasmani yang sehat, tapi tidak punya mental yang baik. Contohnya apa? Orang gila itu sehat. Dia kuat jalan, dia kuat berjemur, kena hujan tidak sakit. Tapi apa yang rusak? Mentalnya. Makanya disebut orang gila karena tidak memiliki mental atau jiwanya rusak. Mental termasuk adalah jiwa. Ketika mental rusak, maka sosial individu akan terganggu. Orang gila, contohnya orang gila, dia memiliki individu yang rusak. Ya, dia tidak memiliki apa-apa. Ya, kadang nggak pakai baju, ya kan? Jadi kita lihat ngomong sendiri karena mentalnya rusak. Pentingnya itu kita menjaga kesehatan mental. Kenapa? Nah, itu lebih parah, ya, rusak sekali mentalnya. Nah, kesehatan mental terganggu, maka kehidupan pun sulit untuk seimbang. Itu yang kakak bilang. Jika kita memiliki mental yang rusak atau tidak seimbang, maka keseimbangan hidup pun akan terganggu. Ya, oke, lanjutnya. Apa saja yang menyangkut mental? Nah, kesehatan mental ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengolah stres. Orang gila itu stres, ya. Ada kan orang gila ada stres? Tidak ada. Stres, makanya bilang orang gila. Ya, stres, menjalani hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami dan mengatasi emosi. Jadi, adik-adik di sini ada nggak yang belum bisa mengontrol emosinya? Ada. Ada. Berarti kesehatan mental adik-adik masih kurang baik, ya. Jadi jika kita ingin memiliki mental yang baik, maka salah satunya mengatur emosi, mengelola stres. Kalau stres jangan bunuh diri, jangan galau nggak apa-apa. Lebih parah kalau stres
karena pacaran atau hubungan, ya. Nah, terus lanjut beradaptasi. Beradaptasi dengan perubahan kehidupan. Jadi kita harus bisa kesehatan mental yang baik itu bisa beradaptasi, mau di mana saja, ya. Nanti adik-adik misalnya pergi ke kota orang harus bisa beradaptasi. Itu makanya pentingnya memiliki mental. Seperti tadi kakak bilang, jawabannya teman-temannya, miliki jati diri, ya. Jati diri ini harus dijaga supaya mental kalian juga terjaga. Oke, lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada sebab kita terjadi kesehatan mental itu. Ada sebabnya. Faktor-faktornya itu ada. Apa satu faktornya? Apa satu? Game. Kenapa kesehatan mental faktornya adalah game? Ada yang bisa jelaskan di sini? Ada yang bisa? Kecanduan main game. Terus? Lupa waktu. Betul. Apa lagi? Hah? Lupa makan. Lupa kabarin ayam. Ya. Oke. Itu salah satu faktor kenapa game bisa mempengaruhi kerusakan mental. Harus kita ketahui. Mungkin adik-adik juga sudah terdampak oleh game ini. Mungkin adik-adik tanpa merasa bersalah atau tanpa sadar mengeluarkan kata-kata toksik. Ada di sini. Ngomong. Ini contoh saja. Ini contoh. Bangsat, anjing. Ada kayak gitu? Ada. Berarti tidak salah. Kenapa faktor yang membagus mental adalah game? Itu contohnya game. Karena game itu sangat merusak. Di zaman sekarang, Indonesia adalah negara terbesar yang menggunakan gadget atau HP. Rata-rata semua orang punya HP. Jangankan kalian, anak bayi atau anak yang sudah 2 tahun aja sudah punya HP. Betul? Betul? Ada di sini yang udah punya HP, angkat tangan. Gak ada. Semua pasti punya. Ya? Punya? Nah, kakak harap bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan mental kalian dengan cara menggunakan HP sebaik-baiknya. Ya, HP itu sangat bermanfaat ya, bisa menghasilkan duit. Jadi content creator, jadi editor dan lain sebagainya. Ya, jangan hanya digunakan main game. Ya, karena game dapat merusak apa? Merusak apa? Mata sama apa? Mental. Oke. Yang kedua adalah pengalaman traumatis. Tahu traumatis? Apa? Trauma. Ada lagi? Traumatis adalah trauma yang kita alami yang lalu-lalu atau masa lampau. Contohnya apa? Mungkin kita contohnya sambat petir. Karena kita takut, karena sudah sambat petir, takut keluar rumah. Takut keluar rumah sampai-sampai tidak tahu ada perkembangan di luar rumah. Akan mempengaruhi mental. Ya, traumatis misalnya di sekolah contohnya adalah bullying atau bully. Di sini ada yang bully? Ada. Tiga dosa pendidikan itu ada tiga dosa besar pendidikan. Bullying, seksual, ya pokoknya paling besar adalah bully. Ya. Kenapa? Bully ya? Bully lah bahasa enaknya. Bully itu bukan hanya kita mukul tendang, bukan. Kita ngolok-ngolok teman, ngolok orang tua aja, sebut teman orang tua, misalnya bapaknya Yanto. Yanto, itu termasuk bully. Karena kenapa? Kita mengolok orang tuanya sehingga korban ini merasa malu, merasa tersindir dan akan terganggu mentalnya. Ya, maka kakak harap bully itu contohnya mengolok-olok teman, toksikin teman, dan lain sebagainya. Apalagi sampai pukul teman, itu adalah itu sudah fix bully. Ya, di Indonesia bully ini sudah populer, ya, viral di mana-mana. Jadi semua ini cepat viral ya. Jadi kakak harap tidak ada bully di sekolah ini. Paham? Yang masih olok orang tua, yang masih toksik, yang masih mau kelai-kelai, kakak harap tidak ada di sini. Baik? Yang ketiga adalah stres dan tekanan hidup. Ya, kesehatan mental ya stres yang kakak bilang. Ya stres banyak faktornya juga deh. Ya salah satu banyak pikiran yaitu tekanan hidup.
Mungkin tekanan hidup kalian bukan tentang kehidupan ke depan, tapi mungkin kalian stres kena pelajaran, bisa jadi. Kita contohnya di bangku sekolah saja. Siswa stres itu kebanyakan karena kebanyakan PR, tidak bisa mendapat soal-soal atau pelajaran yang masuk, bingung, tidak bisa menanggapi, menjadi beban, ya. Contohnya aja, stres kalian adalah kebanyakan PR. PR itu bukan masalah buat kalian. Yang masalah adalah bagaimana kalian menumpuk-numpuk PR yang menjadi tekanan, ya. Kakak harap jika ada PR langsung dikerjakan hari itu, jangan ditunda-tunda. Jika kalian tunda-tunda akan menjadi tekanan hidup atau stres, akan mengganggu mental kalian. Jika mental kalian rusak, maka keseimbangan dalam kalian bersekolah maupun hidup di sosial akan terganggu. Paham? Yang keempat adalah isolasi sosial. Tahu isolasi? Bukan isolasi pakai lem, ya? Bukan. Isolasi itu adalah kalian diam di rumah, tidak ada aktivitas di luar rumah. Berdiam aja di rumah, main HP, tidak ada interaksi sosial maupun orang tua atau di luar rumah, ya. Itu akan bisa merusak kesehatan mental, ya. Makanya kakak harap kalian sebagai pendidik atau siswa, pelajar, sering-sering keluar. Maksudnya jangan keluar juga, keluar malam, jam 2 malam, mikir maling. Ya kan? Maksudnya pulang sekolah jangan di rumah sampai tidak ada aktivitas di luar. Contohnya seperti remaja pada umumnya bermain, ya. Jangan mainnya game seharian, lupa makan, lupa tidur, ya. Maka itu akan mengganggu kesehatan mental kalian. Seperti tadi kebugaran jasmani, pentingnya menjaga pola tidur, ya. Oke, selanjutnya adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan masih banyak lagi faktornya. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tahu artinya? Enggak. Sosial dan ekonomi. Sosial ini adalah diri kalian, ekonomi adalah dalam sekali besar ada uang, ya. Kalian memiliki sosial yang kurang, contohnya kita sebagai orang-orang yang sederhana, itu akan mengalami kesehatan mental juga. Kenapa saya miskin? Kenapa saya nggak bisa kayak teman saya? Kenapa saya mau beli itu nggak bisa? Ya, terlalu banyak keinginan tapi tidak sesuai dengan ekonomi yang ada. Kakak harap itu bisa dikontrol, ya, dikontrol. Kita lihat kondisi orang tua kita lihat kondisi kita. Kalau kita ingin sesuatu, kita bekerja keras, ya. Itu adalah mental yang baik. Mental yang buruk atau yang rusak, kita tidak punya apa-apa. Kita ingin, misalnya kita ini tidak punya apa-apa, ingin beli mobil kayak teman, sama aja kita menjadi tekanan hidup, menjadi banyak pikiran, menjadi apa? Jadi stres. Pura-pura jalan, naik sepeda, pura-pura bawa mobil, dikira orang gila. Oke, lanjut ya. Faktor lanjut. Kapan kesehatan mental mulai terganggu? Merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, perasaan bersalah yang menghantui, membangun atau suasana hati yang berada. Di sini adik-adik ada yang pernah merasakan ini? 3 poin ini? Merasa terganggu. Nah, itu normal, ya, manusia. Ya, yang kedua, perasaan bersalah yang menghantui. Ya, akan jelaskan. Nomor 1, merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Kakak harap adik-adik di sini, siswa-siswi SMP Negeri 7 tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Ya, bisa dikontrol. Apa yang ditakuti harus bisa dikontrol. Jangan takut sama keadaan. Buktikan kalian bisa. Paham? Yang kedua adalah perasaan bersalah yang menghantui. Mungkin adik-adik pernah merasa bersalah sehingga tidak bisa move on oleh kesalahan itu. Ada pernah? Mungkin pernah bully temannya, pukul temannya. Kenapa dulu saya pukul itu ya? Nah, justru itu kakak harap karena kalian memiliki mental yang baik, jangan lakukan namanya itu. Memberi apa? Memberi perasaan bersalah yang menghantui. Jadi hiduplah sesuai yang baik dan cukup. Oke? Selanjutnya perubahan mood atau suasana hati. Ini cewek yang sering ini. Iya. Moodnya tiba-tiba hilang,
tadi bahagia langsung sedih, langsung galau. Itu kebanyakan cewek. Ya, betul? Nah, karena kalian memiliki mental yang baik, kalian harus bisa menjaga mood kalian atau berubah mood. Jangan disamakan. Kalian punya masalah di rumah nih, kalian bawa di sekolah, mood kalian rusak, kalian tidak ingin belajar, maka kesehatan mental kalian berarti terganggu. Ya, waktunya belajar ya belajar. Ya, jadi masalah yang ada di rumah jangan dibawa ke sekolah. Di sekolah kalian buat apa? Menuntut ilmu, belajar. Oke, paham? Lanjut ya. Lanjutannya adalah tampak menarik diri dari teman dan lingkup sosial. Ini menjatuhkan teman secara besar. Dia menjatuhkan temannya demi ketenarannya. Paham? Ini tuh contohnya biar lebih paham. Ini namanya siapa? Juli. Ini namanya cinta. Cinta ingin dilihat paling wow di sekolah, tapi dia menjatuhkan, menjelek-jelekan, menggibah-gibah. Cewek ini sering gibah-gibah. Iya. Ya, ada yang gitu. Sering. Nah, kakak harap itu jangan terjadi, menggibah. Seperti kakak selalu bilang, kita sebagai siswa saling support, ya, sering bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau membangun sesuatu yang kita inginkan. Paham? Selanjutnya adalah kelelahan yang signifikan. Nah, kelelahan, energi menurun atau mengalami masalah-masalah tidur. Nah, seperti kebugaran jasmani, pentingnya menjaga pola tidur supaya mental kita juga terjaga. Ya, kakak harap ini tidak ada lagi yang begadang. Ya, game boleh main game tapi tahu waktu. Oke? Bermain tahu waktu, belajar pun ada waktunya. Ya. Ada yang ingin tanya? Ada. Apa? Itu malam. Malam. Kalau begadang itu, kalau kakak, hitungan kakak begadang itu tidur di atas jam 10 itu termasuk begadang sudah. Ya. Termasuk begadang. Apalagi jam 11, apalagi jam 12, sekalian aja bangun tidur jam subuh aja sekalian jam 5. Ya. Tidur yang baik itu di bawah jam 10. Ya, tidur yang baik itu di bawah jam 10. Kalau jam 8 kok? Jam 8 kecepatan juga, ya. Kalau orang Islam habis sisa. Mungkin habis sisa ingin belajar berapa menit, habis itu minum air putih baru tidur. Ya. Kalau nggak bisa tidur, berarti kesehatan mental kalian terganggu. Mungkin karena ada pikiran seperti tadi, pikiran masa lampau. Ya, makanya kakak bilang kalian harus bisa mengontrol emosi, pikiran, dan cara kalian memulai hidup. Ya, paham? Lanjut kan? Nah, ada pun upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Satu adalah terapi fisiologis. Terapi ini ada di rumah sakit atau di klinik-klinik. Ya, kalian terapi ini membutuhkan biaya yang banyak, mahal. Sekali terapi bisa 500 atau 400 sampai 300. Ya, sekali terapi. Ya. Yang kedua adalah meditasi. Meditasi ini ya ini contohnya kakak. Mengasih meditasi, informasi yang baik tentang kesehatan mental, bagaimana menjaga kesehatan mental, bagaimana apapun faktor-faktor itu adalah meditasi supaya kalian lebih paham tentang kesehatan mental. Oke, paham? Paham. Oke, olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Olahraga dan menjaga kesehatan fisik itu adalah salah satu faktor yang bisa memperbaiki kesehatan mental kalian. Dengan fisik yang baik, dengan kebugaran yang baik, maka kesehatan mental ikut baik. Ya, karena olahraga itu mengeluarkan keringat, racun-racun yang di tubuh, menjadi kalian lebih segar dan bisa berpikir dengan baik dan normal. Nah, pentingnya itu menjaga kesehatan. Ya, salah satunya olahraga, seperti tadi jogging atau push up, sit up dan lain sebagainya. Paham? Yang selanjutnya adalah mengatur pola makan. Nah, kakak bilang kebugaran jasmani ini sangat sinkron dengan kesehatan mental. Pola makan ini sangat penting deh buat kebugaran kalian juga, buat mental kalian. Kalian makan yang pedis-pedis atau berminyak-minyak berlebihan itu tidak baik. Ya, itu akan mempengaruhi kesehatan kalian juga dan juga mempengaruhi kesehatan mental. Lanjut kan? Menghindari kebiasaan buruk. Apa itu kebiasaan buruk? Ya, main game berlebihan,
nonton hal negatif, melakukan hal-hal negatif, bullying, dan lain sebagainya. Kakak bilang kontrol apa yang kalian lakukan. Selanjutnya adalah memperkuat dukungan sosial. Seperti kakak selalu bilang, kerjasama untuk mencapai sesuatu. Ya, menguatkan, memperkuat dukungan sosial. Jadi kalian sesama teman saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Paham? Selanjutnya, tidur yang cukup. Tidur minimal berapa? 8 jam. 8 jam. Kurang dari 8 jam? Kurang efektif, ya. Bagusnya 8 jam. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan diri. Keterampilan. Nih, kalian sebagai siswa harus bisa mengembangkan keterampilan. Sini ada yang bisa main bola? Kok kembangkan main bolanya. Ada bisa apa lagi? Silat, kembangkan silatnya. Mengembangkan keterampilan adalah bagaimana caranya kalian bisa mengembangkan. Ada kegiatan, ada lomba, ikut. Ya, lomba di sekolah maupun lomba di luar sekolah, ikutkan. Kembangkan keterampilan kalian supaya keterampilan kalian terus terasah dan bisa menghasilkan apa? Menghasilkan positif buat kalian. Ya. Yang ke-9 adalah mengurangi stres. Mengurangi stres itu gimana, Kak? Kurangi pikiran-pikiran yang tidak penting. Paham? Pikiran yang tidak penting. Yang tidak penting nggak usah terlalu pikirin. Ya? Paham? Lanjut. Peran dukung sosial. Peran dukungan sosial. Peran dukungan sosial adalah bagaimana caranya kalian bisa saling mendukung sesama teman. Oke? Paham? Oke, lanjutkan. Berapa jam sudah? Berapa jam? Sudah juga. Mau lanjut? Nah, sampai sini kakak ingin tanyakan, apa yang kalian pahami tentang kesehatan mental? Ayo. Apa itu kesehatan mental? Apa itu kesehatan mental? Apa yang di pikiran kalian, di hati kalian, keluarkan. Gak tahu? Apa ini biasanya? Keluarkan aja. Kak, kesehatan mental itu Kak penting Kak. Untuk kesehatan itu Kak, cara kita menjaga kesehatan mental supaya kita tidak stres. Jawab, ungkapkan aja. Apa itu kesehatan mental? Oke, sip. Oke, bagus. Apa yang Anda ketahui tentang kesehatan mental? Oke, sip, betul. Tepuk tangan dulu teman-teman kita. Kesimpulannya, kesehatan mental yang baik, khususnya bagi adik-adik semua sebagai siswa-siswi, berani berpendapat, berani mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian. Jangan malu bertanya, jangan malu mengeluarkan suara, apalagi tentang pelajaran. Ya, jangan diam-diam tapi tidak tahu. Ya, makanya pentingnya itu kita saling bertanya dan kita bertanya apa yang kita tidak ketahui supaya kita tahu. Ya, paham? Sekolah itu sebenarnya gampang deh. Ya, tapi tidak semua siswa-siswi bisa sekolah dengan baik. Sekolah datang dengan pulang. Tapi ada nggak yang sekolah datang pulang dapat ilmu? Ada? Ada. Jangan-jangan. Berarti kesehatan mental kalian kurang baik. Setelah mendengar materi ini, datang niatkan belajar dapat ilmu. Satu ilmu itu sangat bermanfaat. Ya, paham? Sebelum kita ada speaking ini beda. Ketika bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana, ini. Setiap apa yang kakak sampaikan, kalian ikutin. Paham? Ayo, kita contoh ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Mana Kita ulang. Ya, setiap kakak sampaikan, kalian ikutin dengan nadanya kayak gitu, paham? Tapi lebih semangat. Ya. Yang pelan berarti tidak memiliki kesehatan mental yang baik. Oke?
Mana semangatmu? Mana mana mana? Mana mata-matamu? Ini mata-mataku. Paham? Tunjuk apa yang kakak sebut. Kalau kakak bilang hidung, ini hidungku. Paham? Oke? Paham? Ulang lagi. Mana semangatmu? Mana mana mana? Mana mata-matamu? Mana mana mana? Mana sahabatmu? Ini sahabatku. Mana mana mana? Mana sahabatmu? Ini sahabatku. Mana mana mana? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, ketika kalian sebutkan itu. Ya, sekarang satu lagi kakak bilang terus. Nah, oke. Pencet aja, enggak, pencet aja. Balik. Ya. Oke, itu materi yang kakak sampaikan. Mari jaga kesehatan mental dan fisik kita mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi, siapa kita? Oke? SPT lagi, kakak bilang satu jari kanan, satu jari kiri digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung menjadi enam, jadilah menara besar. Empat jari kanan, empat jari kiri digabung menjadi delapan, jadilah kuping kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung menjadi 10, jadilah yang imut-imut. Oke, paham? Bisa? 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 Kasih, ya. Nih, kakak terangkan lagi. Jangan malu menambah apa yang ingin kita ketahui. Jangan speaking. Kita harus semangat, belajar harus semangat supaya kita dapat ilmu juga semangat. Paham? Oke, sama-sama ya nyanyi. Paham? Ini juga tangannya gerak, ya. Tangannya di atas semua. Satu jari kanan, satu jari kiri digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung menjadi enam, jadilah menara besar. Empat jari kanan, empat jari kiri digabung menjadi delapan, jadilah kuping kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung menjadi 10, jadilah yang imut. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, lanjutkan. Ya, terima kasih kepada adik-adikku semua yang luar biasa dalam mendengar materi, dalam berusaha belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah relasi kita supaya lebih baik ke depannya. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat. Karena manusia yang baik adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah baik bagi orang banyak. Ya, jangan malu bertanya, jangan malu belajar, terus semangat belajar. Jangan lupa minta selalu doa kepada orang tua dan jangan lupa berdoa setiap langkah apa yang kita inginkan. Paham? Salam olahraga. Oke. Keberhasilan bukanlah, ada yang membaca? Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa Berusaha. Oke. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Walaupun kita pintar tapi kita tidak berusaha, maka sia-sia itu juga. Dan itu pun sebaliknya.
Paham? Lanjut Kak. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kata ucapan terima kasih kepada adik-adik semua yang berkenan hadir dan bisa belajar bersama. Mungkin dalam penyampaian kakak ada kesalahan kata atau berlebihan, mohon dimaafkan. Kakak Nasrullah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya 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 luar biasa. Tutup. Tutup dulu. Oke, ayo kita tutup dulu. Emet. Oke, terima kasih adik-adik semua. Itu pun materi yang saya sampaikan. Ada 2 materi tentang kebugaran jasmani dan kedua ada kesehatan mental. Kakak harap ini adalah ilmu yang bisa menambah relasi kalian, menambah wawasan kalian untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada motivasi dari kakaknya. Ada? Tidak ada. Motivasi dari kakak adalah berhasil bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi adik-adik semua harus berusaha menjadi orang yang hebat. Dengan cara apa? Contohnya belajar. Ya, belajar dengan maksimal, lakukan yang terbaik. Semua yang kalian lakukan dengan baik. Maka apa yang kalian lakukan dengan baik, maka mendapatkan yang baik. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala yang kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau izin kita habis ini foto bareng ya. Buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan ya. Nanti kita foto bareng. Boleh juga nanti saling-saling follow IG. Oke. Mana sih? Kayaknya bagusnya. Gini aja deh. Balik di sini. Ada di sini. Cowok sebelah kanan, cewek sebelah kiri. Balik. Ya, cewek sebelah kiri kakak. Ya. Di belakang 4, di depan 4. Yang tinggi di belakang. Mau ketemu ya? Kalau pas kita susun dulu aja. Ada siapa mana? Itu lagi kakak. 4 di belakang. 4 di belakang. 4 di depan. Yang di depan begini. Yang belakang kiri aja. Oke, yang belakang kiri. Ayo kakak lagi. Kita. Boleh. Dua. Iya, dua cowok. Kamu ngapain, Man? Lagi istirahat deh. Lagi istirahat. Bagaimana? Dari orang. Pertama gaya formal. Ya. 1